Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas salah satu fitur pada WLAN Mikrotik, yaitu hotspot login. Hotspot login di Mikrotik merupakan sebuah mekanisme autentikasi yang memaksa pengguna untuk memasukkan username dan password sebelum mereka dapat terhubung ke jaringan. Fitur ini menggabungkan beberapa layanan seperti DHCP server, firewall NAT, firewall filter, dan proxy. Ketika pengguna terhubung ke hotspot, mereka akan diarahkan ke halaman login yang telah kita buat. Setelah berhasil login, pengguna baru bisa mengakses internet. Fitur ini sangat berguna untuk mengelola akses internet, membatasi bandwidth, dan membuat laporan penggunaan. Dengan hotspot login di Mikrotik, kita bisa salah satunya mengontrol akses. Jadi hanya pengguna yang memiliki akun saja yang bisa terkoneksi ke jaringan kita. Selanjutnya, membatasi bandwidth. Untuk membatasi bandwidth ini tentunya untuk mencegah pengguna tertentu dari menghabiskan seluruh bandwidth. Jadi yang suka download file berukuran besar itu bisa terlimitasi di sini ya teman-teman. Manajemennya lebih enak karena kita bisa melimit per klien. Jadi bukan total ya teman-teman ya, tapi kita bisa melimit per user klien. Selanjutnya kita bisa membuat laporan penggunaan. Jadi di sini teman-teman bisa mengetahui siapa saja yang menggunakan jaringan dan berapa banyak data yang telah mereka gunakan. Kemudian yang terakhir, monetisasi. Jadi kita bisa membuat seperti jual voucher hotspot ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi hotspot login ini sangat berguna untuk bisnis, rumah tangga, di sekolah, di perhotelan, atau acara-acara yang membutuhkan akses kontrol internet yang ketat. Break. Action. Oke, kita lanjut praktek saja ya teman-teman. Di sini pertama kita perlu menambahkan IP address. Jika teman-teman sudah ada IP address-nya di interface WLAN, maka teman-teman tidak perlu menambahkan lagi ya teman-teman ya. Kita isikan seperti biasa caranya. Oke. Kemudian kita buat DHCP servernya. Jika teman-teman sudah membuat DHCP server di WLAN sebelumnya, di skip saja ya teman-teman ya. Next. Ya sudah. Kemudian selanjutnya jika di queues list ini teman-teman sudah men-setting WLAN
sebelumnya itu alangkah baiknya dihapus saja ya teman-teman ya, supaya nanti tidak bentrok dengan settingan hotspot yang nantinya akan kita buat. Di disable saja. Oke, langkah selanjutnya teman-teman bisa masuk ke menu IP, kemudian hotspot. Kemudian teman-teman bisa hotspot setup, diklik, kemudian interface mana, karena kita akan menggunakan hotspot login di WLAN 1, teman-teman bisa klik di WLAN 1, kemudian next saja, sertifikatnya non, next, ini tidak perlu, di next saja, ini di next. DNS name ini harus kita isi ya teman-teman ya, kita bisa isikan nanti ketika ada klien yang mau connect, yang ingin mencoba connect di jaringan kita, itu nanti akan diarahkan ke halaman login, di mana di addressnya itu nanti akan muncul DNS name. Jadi di sini misal kita contohkan kantor.co.id. Jadi untuk DNS name ini bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman ya. Kemudian klik next. Kemudian ini name of local hotspot user ya, jadi kita diharuskan untuk membuat user baru ya. Di sini untuk defaultnya saya kasih admin saja, kemudian passwordnya juga admin ya, admin 123. Ini untuk default. Untuk selanjutnya nanti kita tidak akan menggunakan user admin ini, nanti kita bisa untuk klien yang lain nanti kita bisa menambahkan manual. Kita klik next. Oke, sukses. Selanjutnya kita akan masuk ke menu user profile. Kemudian di sini apa itu user profile? User profile ini digunakan untuk pengkategorian seperti itu teman-teman. Kita langsung praktek saja biar teman-teman lebih paham. Misal di sini untuk pegawai, untuk user profile kita buatkan untuk user profile pegawai. Kemudian ini kita biarkan saja, kemudian share user. Nah ini share user itu misal di sini kita set 3, maka satu user bisa digunakan maksimal 3 gadget. Ya teman-teman, misalkan teman-teman ada handphone, kita login pakai user tersebut, kemudian mau login lagi dengan pakai laptop misalkan, jadi bisa memasukkan user dan password yang sama sampai 3 gadget ya teman-teman, seperti itu. Jika kita set 1, maka kita hanya bisa menggunakan user tersebut di satu gadget saja. Misalkan teman login menggunakan laptop ya teman-teman ya, itu teman-teman tidak akan bisa login jika mungkin teman-teman mau pakai handphone ya, itu teman-teman tidak bisa login di situ karena di sini sudah di set share usernya hanya 1 saja. Jadi mungkin kalau teman-teman mau bisa pakai laptop nih, aku mau
mau login pakai internetan di handphone nih, jadi teman-teman harus logout dulu ya teman-teman, logout dulu dari laptop, kemudian login kembali di handphone seperti itu misalnya. Kemudian di bawahnya di sini ada rate limit. Nah, rate limit ini digunakan untuk memberikan limitasi bandwidth ya teman-teman. Misal untuk pegawai kita kasih uploadnya 1 mega, kemudian downloadnya 1 mega, kemudian kita bisa klik apply OK seperti itu ya teman-teman. Di sini sudah tertera user profile baru yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya masuk ke tab user. User ini digunakan untuk tentunya untuk menambahkan user baru ya teman-teman. Teman-teman bisa klik tambah, kemudian untuk namanya misalnya Tokyo, passwordnya diisi. Kemudian untuk profile, karena si Tokyo ini dia pegawai, maka ya kita bisa memasukkan profilnya pegawai. Kemudian misal mau ditambah lagi namanya Ani, maksudnya jadi Ani dia sebagai pegawai juga misalkan, kita bisa tambahkan seperti ini. User ini nantinya akan sudah terlimitasi secara otomatis sesuai user profile yang kita masukkan di sini ya teman-teman, seperti itu. Kemudian kita coba buat user profile baru, misalkan untuk Pak Bos ya, ini Pak Bos dia kepengen internetnya paling kenceng, paling lancar daripada pegawai-pegawainya, misalkan seperti itu. Pak Bos kita kasih 2 mega kita klik apply OK. Nah, kemudian kita bisa tambahkan user baru untuk Pak Bos, bosku, passwordnya kita isi passwordnya. Kemudian karena dia bos, jadi kita kasih user profile yang Pak Bos ya teman-teman. Kemudian apply OK. Oke teman-teman, selanjutnya kita sudah membuat user profile dan user. Kita coba praktekkan ya teman-teman. Oke. Oh ya, maaf teman-teman, untuk WLAN-nya ini tadi ternyata belum saya setting. Mungkin videonya akan saya percepat dulu ya teman-teman. Saya anggap teman-teman yang sudah mengikuti sudah menonton video hotspot ini sebelumnya sudah bisa membuat wireless WLAN di Mikrotik ya teman-teman. Di video sebelumnya teman-teman bisa buka ya video yang sudah saya buat, video tutorial yang sudah saya buat sebelumnya. Saya akan percepat saja videonya teman-teman.
Oke, baik teman-teman, sekedar mengingatkan saja, jika teman-teman di WLAN 1 ini sudah tersetting security profile ya, sudah tersetting, itu dikembalikan ke default saja, karena kalau kita sudah membuat hotspot login itu security profile sudah tidak diperlukan lagi ya teman-teman. Nantinya kan akan terlalu repot ya kalau si usernya jika kita setting security profile di sini ya. Jadi untuk passwordnya dihilangkan saja, karena nantinya di hotspot login itu kita sudah memasukkan username dan password. Dan kalau ini kita setting security profile-nya kan nanti akan terlalu ribet ya. Pertama kita perlu, jika kita connect itu kita harus memasukkan password wifi-nya terlebih dahulu, kemudian jika sudah terhubung ke jaringan kita masih login menggunakan user dan password, itu akan sangat merepotkan sekali ya teman-teman. Jadi untuk security profile bisa dimatikan saja, dihapus saja ya passwordnya teman-teman. Oke, intinya seperti itu. Kemudian saya akan tampilkan di screen sebelah ini teman-teman bisa lihat ya. Oke, di sini karena yang saya gunakan ini namanya Mikrotik ya, kita bisa masuk saja, kemudian sudah terhubung secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman login. Teman-teman bisa lihat di atas ini ada DNS name yang sudah kita buat tadi, yaitu nanti akan tampil di sini ya teman-teman. Kemudian ini kita exit saja, kemudian kita akan masuk sebagai Tokyo misalnya. Kita masukkan Tokyo, kemudian passwordnya 12346. Kita connect. Oke, sudah berhasil login. Kita bisa speed test teman-teman. Oke, kita speed test, kita coba. Agak lama ya. Speed test dari Google aja. Oke, jalankan. Ya, bisa jalan ya. Untuk downloadnya dapat 0,8 Mbps ya, 0,8 0,9. Kemudian uploadnya ini koneksinya agak kurang lancar karena memang kebetulan Mikrotik yang saya gunakan untuk praktek ini tempatnya kurang proper ya teman-teman, karena terhalang oleh banyak tempat ini, karena memang tempatnya saya naruhnya sembarangan ya teman-teman, di belakang almari ya teman-teman, jadi memang kurang proper. Di belakang almari TV maksudnya teman-teman, jadi di belakang TV-nya. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, kita sudah bisa terkoneksi ke internet seperti itu. Kemudian teman-teman bisa melihat di sini, coba kita buka satu-satu ya teman-teman. Di tab aktif ini, nah ini terlihat Tokyo sudah login selama 2 menit seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa memantau
untuk upload downloadnya Situgio ini. Bisa terlihat ya di sini ya teman-teman. Kemudian untuk aktif ini, tab aktif ini istilahnya dia user yang aktif secara real time ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman lihat oh ini misalkan Tokyo ini, ya ini berarti dia memang untuk saat ini dia sedang aktif gitu. Kemudian di sini ada host, kemudian ada cookies. Ya, di sini teman-teman bisa lihat cookies ini untuk apa. Jadi misal ini di sini ada expires in ya. Kalau sudah melebihi dari 3 hari, maka si Situgio ini dia harus login kembali teman-teman. Kesimpulannya, hotspot login ini fitur yang sangat berguna untuk mengelola jaringan wifi teman-teman, entah itu di sekolah, di kafe, restoran, di rumah sakit, di perhotelan. Itu sangat penting ya teman-teman, karena memang di tempat-tempat tersebut itu kliennya sangat banyak. Fitur hotspot login ini sangat berguna sekali ya teman-teman, karena dengan hotspot login kita bisa membuat jaringan yang lebih aman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke teman-teman, selanjutnya ya kita cukupi saja tutorial kali ini. Mungkin next video nanti saya akan menjelaskan bagaimana, saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengganti halaman dari hotspot login. Jika tadi teman-teman lihat kan halaman hotspot loginnya itu kan Microtix begitu ya, itu nanti kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti template-nya juga ada di internet ya, nanti kita akan bahas di video berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup tutorial kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam setiap tontonan kalian. Sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.